Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat Fatayat dimanapun berada, marilah kita lanjutkan kajian kitab takrib pada bab hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wan nifasi lan sebab nifas apa samaniyatu asya'a walu piro-piro suci-wici. Ahaduha iku as-sholatu sholat, wasaumu lan poso, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa masul mushafi lan gawa mushaf, lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi bagi orang yang haid dan nifas dilarang untuk sholat sunnah, sholat fardu. Dilarang berpuasa, puasa sunnah, puasa fardu. Dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Jika sholat tidak perlu diqodok, tapi kalau puasa wajib diqodok. Apa yang ditinggalkan wajib diqodok. Dilarang membaca Al-Qur'an. Ini ada pengecualian apabila membaca Al-Qur'annya itu diniati untuk zikir atau untuk penjagaan diri. Misalkan wanita haid mau tidur, membaca ayat kursi diperbolehkan. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diperbolehkan. Atau bagi orang yang hamilil Quran, hafidhah, ingin menjaga hafalannya, maka menurut madhab Syafi'i diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa menggerakkan bibir. Jadi bibirnya tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Tapi menurut madhab Maliki boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh dan memegang mushaf. Adapun larangan yang keempat yaitu menyentuh dan memegang mushaf. Ini berlaku bagi Al-Quran dan Al-Quran terjemah. Itu juga dianggap sebagai mushaf. Yang tidak dianggap mushaf apabila Al-Quran itu disertai dengan tafsir dan terjemah yang disertai dengan keterangan yang lebih banyak daripada terjemahannya. Itu boleh dibawa atau dipegang oleh wanita yang haid atau nifas. Masalah membawa Al-Quran. Apabila Al-Quran dimasukkan ke dalam tas dan di dalamnya ada banyak benda lain, misalkan pulpen, buku tulis atau mukena dan lain sebagainya, kita niati membawa tas yang berisi mukena meskipun di dalamnya ada mushaf, maka itu juga diperbolehkan. Atau misalkan ada mushaf yang jatuh di tempat yang berbahaya, maksudnya jika tidak segera diambil akan terinjak atau dan lain sebagainya, maka wanita haid atau nifas itu yang mengetahui hal demikian boleh langsung mengambilnya dan diamankan di tempat yang aman. Wal khamisu dukhulul masjidi. Wanita haid dan nifas dilarang masuk masjid. Wat tawafu lan tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Nah, masuk masjid di sini apabila dikhawatirkan darahnya atau akan bercacar atau mengotori masjid. Wal wata'u lan bersetubuh. Ingat, bagi yang sudah berpasangan ketika haid atau nifas dilarang untuk bersetubuh. Wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan anggota badan bainas surati ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul. Dilarang juga, haram hukumnya bersenang-senang antara pusar dan lutut. Nah, jika kepengen boleh dilakukan di atasnya, anggota di atas pusar atau di bawah lutut, atau boleh di area itu tapi dengan menggunakan penutup atau kain. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. As-sholatu sholat, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an,
wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf ya, termasuk orang yang junub juga dilarang membawa atau memegang mushaf. Wa tawafu lan tawaf wal muksu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid itu diharamkan bagi orang yang junub. Nah, untuk masalah tawaf, apabila orang sudah jauh-jauh, misalkan orang Indonesia datang ke Mekah tetapi sampai di sana dia mendapatkan haidnya, maka bagaimana cara melakukan tawafnya? Tunggu sampai di masa ketika darah itu tidak keluar. Kadang kan ketika kita di masa haid itu darah ada masa-masa dia berhenti darahnya. Nah, saat itu segeralah untuk mandi besar, kemudian segeralah untuk tawaf, dan itu diperbolehkan. Wa yahrumu lan haram 'alal muhditsi ing atase wong kang hadas apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. As-shalatu salat wa tawafu lan tawaf wa massul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi bagi orang yang batal hadas kecil dilarang salat, tawaf, menyentuh atau memegang mushaf. Nah, sekarang bagaimana cara mengqadha salat? Ketika haid di waktu zuhur, misalkan jam 1 datang haid keluar darah, sedangkan zuhur itu masuknya jam 12. Nah, wanita ini belum melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya hukumnya wajib dilaksanakan qadha setelah berhentinya haid. Kemudian apabila berhentinya darah atau hilangnya mani' itu di waktu sholat yang hanya tersisa untuk takbir saja, misalkan 5 detik atau 10 detik. Contoh ya, di waktu zuhur yang hanya tersisa 10 detik akan menjelang asar, akan datang masuk asar, darahnya dicek berhenti, maka wanita ini wajib melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar. Tentunya diawali dengan mandi besar dulu. Nah, apabila sudah habis masa zuhurnya karena keperluan mandi besar, maka sholat zuhurlah dengan cara qadha. Kemudian contoh lagi, berhentinya darah itu ketika waktu sholat isya atau waktu sholat asar, tersisa hanya 10 detik, hanya cukup untuk takbir, maka wanita ini wajib sholat asar atau isya beserta sholat sebelumnya, yaitu maghrib atau zuhur, karena sholat ini bisa dijamak. Nah, jadi isyaknya hanya tinggal 10 detik sudah masuk waktu subuh, dan ketika dicek sudah bersih, sudah tidak keluar darah, maka wanita ini wajib mandi besar lalu sholat isya dan sholat qadha maghrib. Demikian masalah qadha sholat bagi orang yang haid atau nifas. Demikian sahabat untuk kajian pada sore hari ini. Semoga puasa kita, ibadah kita, tarawih kita, tadarus kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Fordaf Kecamatan Ngetos Nganjuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.